Ada apa? Setan, Pak. Setan? Iya, Pak. Hah? Ibu? Aku jadi penasaran. Turun. Sri? Bukan, Pak. Tunggu, Sri. Bukan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah menjadi penolong bagi kita. Ingat, seseorang bisa saja menjadi jahat ketika iman ini hancur. Seorang istri muda, dia tidak bersyukur. Padahal yang pertama sudah ridha akan keberadaan dirinya. Tapi lihat apa yang dilakukannya. Nafsu yang besar ingin menguasai suaminya, sehingga menyiramkan cairan asam sulfat ke wajah istri pertama. Tapi subhanallah, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Pertemuannya dengan seorang nenek membuat wajahnya kembali menjadi baik. Mari kita saksikan cerita berikut ini.
Siapa? Iya, Mbak. Kenapa ya? Ada telepon, Mbak. Halo? Ya. Apa? Kapan? Ya, 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 ya. Asam sulfat yang tersiram ke wajah istri saudara memang sangat tajam. Untung nggak kena matanya, tapi kami bisa mengobatinya. Secara medis, istri saudara dinyatakan sembuh. Tuan Haryadi, saya ada yang mau dibicarakan di luar. Ya, Dok. Mari. Ya. Jika istri saudara ingin kembali seperti semula, saya sarankan lebih baik dia dibawa ke Singapura atau ke Australia. Di sana bisa dijalankan operasi plastik. Dokter, baik. Ya, Terima kasih ya. sama-sama. Iya dong, dirapihin. Gimana sih? Nggak benar. Assalamualaikum. Salam. Mas, pokoknya saya nggak setuju Mas ngebiayain operasi itu. Berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan? Berapapun harganya. Akan saya bayar. Dia istri saya, Silvi. Saya siapanya Mas? Ya, kamu juga istriku. Jadi? Nyonya tidak mau makan, Tuan. Dari pagi Nyonya cuma minum terus. Terus, Bi. Nyonya dari tadi pagi tidak mau makan, tidak mau minum juga. Saya kasihan sekali sebab dia tidak mau ngomong. Iya, Ci. Sama, aku juga kasihan sama Nyonya. Jahat, biadab. Orang yang sudah menyiram air panas ke wajah Nyonya Sri itu, Ci. Bukan air panas itu, Pak. Itu asam sulfat. Atau disebut juga dengan air keras. Sama saja, Ruf. Sama-sama air. Yang jelas, orang yang sudah menyiram itu tidak berperi kemanusiaan. Tapi polisi sedang menyelidiki kok. Iya, tapi mana? Sampai sekarang pelakunya pun belum ditemukan. Ya, bagaimana bisa? Nggak ada yang mencurigakan. Iya, tapi saya curiga. Ci, Ci, Ci. Ci, Ci.
kamu tuh sebetulnya curiga sama siapa? Kalau kamu curiga sama orang yang ada di rumah ini, berarti kamu curiga sama saya, juga Ma'ruf. Tapi kalau Tuan Muda Sarju, jelas nggak mungkin. Karena Tuan Muda Sarju itu adiknya Nyonya Sri. Mana mungkin Tuan Muda berani berbuat keji sama kakaknya sendiri? Baik-baik, sekarang saya kasih tahu. Tapi Kang Jaif sama Kang Ma'ruf tidak perlu ikut curiga sama orang yang saya curigain. Biar saya aja yang curiga sama dia. Gue bisa tutup mulut? Pak Jaya juga bisa kan? Bisa. Begini, saya curiga sama bini mudanya Tuan Aryadi. Apa? Tuh kan, saya jadi khawatir Kang Jaif sama Kang Ma'ruf tidak bisa nyimpen rahasia. Bisa, Cik, bisa. Tapi kamu jelaskan sama saya, kenapa kamu curiga sama bini mudanya Tuan Aryadi? Iya. Begini, namanya juga bini muda. Saya dulu kan juga pernah jadi bini muda. Oh. Ici. Tapi kenapa Tuan Muda Aryadi itu mau kawin sama si Burik? Padahal kan Nyonya Sri Wulan itu cantiknya luar biasa. Iya, katanya Nyonya Sri nggak bakalan punya anak. Kata dokter juga, Nyonya Sri bakalan mandul. Mandul? Iya. Tapi kenapa Tuan Aryadi bisa tertarik hatinya buat ngawinin si Silvi? Ya, pakai sihir kali. Apa maksud kamu? Mungkin pakai dukun. Terus siapa dukunnya? Mana saya tahu. Sudah ya, saya mau istirahat dulu, mau tidur. Ayo. Nah, ini kakak saya dan ini suaminya bapak saya. Saya Silvi, tunangan Mas Sarju. Oh, saya akan segera menikahinya. Syukur alhamdulillah, tunangan memang tidak perlu lama-lama. Setelah menikah, kalian boleh tinggal di sini. Tidak, yuk. Saya sudah bilang sama Mas Sarju supaya membelikan rumah untuk kami tinggal. Oh, ada uangnya? Rumah, sekarang malu harganya. Saya bisa pinjam dulu kan dari Mas? Kamu harus mandiri, Ju. Kumpulkanlah uang dari penghasilanmu sendiri, baru kamu boleh beli rumah. Setelah kalian menikah, untuk sementara kalian boleh kok tinggal di sini. Tapi saya baru mau menikah kalau sudah dibelikan rumah. Oh, ya udah kalau begitu tunda saja dengan kalian. Bagaimana? Dengan demikian, saya bebas mendapatkan jodoh orang lain. Maksud kamu? Kita tunda pernikahan. Kata orang tua saya, kalau kita jodoh, kita akan segera menikah. Itu juga kalau ada rumahnya. Oh, jadi kalau ada orang lain yang beri kamu rumah, kamu akan menikah dengan orang itu? Kenapa tidak? Jodoh di tangan Allah. Brengsek lu. Brengsek lu. Gue nyesel dia cinta sama lo. Gua nggak butuh cinta. Yang gua butuh orang yang mampu memberikan gua rumah dan harta yang banyak. Jadi mau apa? Kita putus aja. Baik. Turun, jangan naik mobil gua. Turun, gua bilang, gua nggak butuh lo.
Enggak, sejak saat ini lo bukan apa-apa gue lagi. Awas lo ya, lihat aja ntar. Kamu tidak ada jodoh dengan pemuda yang bernama Sarju itu. Tapi jangan harap, Pak. Kamu masih ada jodoh dengan abangnya. Bagaimana mungkin, Mbah? Dia kan udah punya istri. Tidak masalah, tidak masalah. Mau istri kedua maupun istri keberapa. Yang penting kamu bisa punya rumah, bahagia, banyak harta. Caranya, Mbah? Akan Mbah buktikan. Hubungan mereka berantakan. Apa Mbah bisa memperlihatkan kepada kami bagaimana caranya? Akan Mbah buktikan. Ini bulu bang akan membuat tubuh mereka gatal-gatal semua. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sudah saya masukkan susuk berlian ini ke dalam wajah kamu. Tinggal 3 berlian lagi. Sesudah selesai, kamu datangkan laki-laki dan minta nikah. Ya, sekarang bangun. Tinggal 3 lagi. Sekarang juga.
ini siapa ya? Saya bekas tunangan Tuan Sarju. Tunangan Tuan Sarju? Wah, Neng sekarang sudah beda. Makin cantik. Neng. Neng mau kemana? Neng. Maaf, Neng. Tuan Sarju tidak tinggal di sini. Saya tahu. Saya mau ketemu Tuan. Oh, iya, silakan. Tuan, Nyonya. Maaf, tunangan Tuan Sarju datang ingin bicara dengan Tuan dan Nyonya. Urusannya apa? Saya kurang tahu, Nyonya. Permisi. Ada apa sih ya? Saya minta dikawinin. Sama Sarju? Tidak. Saya sudah putus sama dia. Lantas sama siapa? Saya minta dikawinin sama Mas. Saya? Ya, sama Mas. Saya bisa beri anak pada Mas. Sri, tunggu Sri. Jadi kamu ikhlas kan? Saya tidak bakalan punya anak. Kalau kamu setuju, saya akan menikahinya. Bagaimana? Ada apa? Bang, saya keberatan kalau abang mengawini Silvi. Emang kenapa? Abang tahu sendiri, dia itu bekas tunangan saya. Saya putuskan dia, kan dia perempuan nggak benar. Perempuan sialan, mata duitan. Heh! Kamu kalau ngomong yang benar, jangan mulut kamu. Silvi itu orangnya baik. Kalau dia bisa beri aku anak, lalu kenapa? Oh, jadi itu yang buat abang kebelet pengen kawin sama perempuan sialan itu. Melek bang, melek. Hasri jauh lebih cantik dan baik perilakunya daripada perempuan sialan itu. Dia juga bisa menikahkan turunan sama abang. Kakak kamu itu nggak jauh beda dengan yang namanya bantal guling. Dia itu mandul, tahu? Abang!
Lempar dia ke sungai. Bagus lu. Sudah tenggelam hanyut. Iya. Paling besok pagi mayat udah temuin sama orang kampung sini. Iya. Kita cabut. Hei, lihat itu. Bang. Kayaknya saya mendengar benda jatuh ke dalam air, Bang. Yusri itu orang? Iya, di mana dia jatuh? Saya tahu tempatnya. Ayo! Ayo! Nah, di situ Pak jatuhnya. Tapi kali aja udah ke bawah air. Astagfirullahaladzim. Biadab orang-orang itu. Siapa mereka? Orang-orang suruhan. Orang-orang suruhan siapa? Harus diselidiki. Begini saja, Pak. Lebih baik kita lapor polisi aja, Pak. Ya, betul. Ya. Ayo. Ya. Di mana saya? Panggil saja Nek Rati. Minum ini, biar segar. Ayo. Sudah seminggu kamu tidak sadarkan diri. Nenek menemukanmu di sungai. Hanyut. Barangkali. Kenapa? Kenapa dengan wajahmu itu? Ceritakan pada nenek. Kamu dianiaya orang. Minum. Siapa? Mungkin orang suruhan, Nek. Bisa kamu duga siapa yang menyuruh? Saya menduga kalau mereka itu adalah orang-orang suruhan dari istri kedua suami saya, Nek. Karena iri.
wajahmu cantik. Dia pasti kalah cantik denganmu. Dia melarang Mas Aryadi untuk membiayai operasi plastik saya di luar negeri, Nek. Nenek akan mengobatimu. Engkau akan memiliki wajah seperti semula. Nenek akan mengobatimu dengan ilmu susuk bulan purnama. Kemarilah. Semoga kecantikanmu akan lebih bercahaya seperti bulan purnama itu. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Iya. Iya, cucuku. Bacalah mantra yang nenek ajarkan kepadamu berulang-ulang sambil beringas diri. Tatap sinar rembulan melalui cermin ini dan sambil terus membaca mantranya. Rasakan pancaran sinarnya ke wajahmu dan bayangkan wajahmu secantik rembulan di waktu purnama. Tinggalkan kamu di sini. Sebelum matahari terbit, nenek akan kembali. Selamat, Dok. Terima kasih, Nek. Terima kasih.